Semangat pagi di akhir pekan Advent ketiga, 19 Desember 2020. Kita bersekutu dalam persekutuan doa anggota keluarga Allah, memulai dengan menenangkan hati, menenangkan pikir dalam saat teduh sejenak. Pertolongan kita hanya berasal dari Allah yang telah menciptakan langit bumi beserta segala isinya. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Anggota keluarga Allah, hari ini kita akan bersama-sama membaca, merenungkan, meresapkan sabda Tuhan. Bacaan leksionari menurut bacaan Injil hari ini, Lukas pasal yang pertama ayat 5 sampai 25 yang demikian. Pada zaman Herodes, Raja Yudea, adalah seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabet. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Tetapi mereka tidak mempunyai anak, sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Pada suatu kali, waktu tiba giliran rombongannya, Zakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan. Sebab ketika diundi, sebagaimana lazimnya, untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di situ. Sementara itu seluruh umat berkumpul di luar dan sembahyang. Waktu itu adalah waktu pembakaran ukupan. Maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Melihat hal itu, ia terkejut dan menjadi takut. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan, dan Elisabet, istrimu, akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersukacita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya itu. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan, dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras, dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan, Allah mereka. Dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar, dan dengan demikian menyiapkan jalan bagi Tuhan, suatu umat yang layak baginya. Lalu kata Zakaria kepada malaikat itu, "Bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya." Jawab malaikat itu kepadanya, "Akulah Gabriel yang melayani Allah, dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari
di mana semuanya ini terjadi karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya. Sementara itu, orang banyak menanti-nantikan Zakaria. Mereka menjadi heran bahwa ia begitu lama berada dalam bait suci. Ketika ia keluar, ia tidak dapat berkata-kata kepada mereka, dan mengertilah mereka bahwa ia telah melihat suatu penglihatan di dalam bait suci. Lalu ia memberi isyarat kepada mereka sebab ia tetap bisu. Ketika selesai jangka waktu tugas jabatannya, ia pulang ke rumah. Beberapa lama kemudian Elisabet, istrinya, mengandung dan selama 5 bulan ia tidak menampakkan diri. Katanya, inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku dan sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang. Demikian kesaksian Lukas. Anggota keluarga Allah, perenungan sabda hari ini menggunakan tema didengar oleh Tuhan. Bacaan Injil pada hari ini menceritakan tentang doa Zakaria dijawab oleh Tuhan Allah karena ketaatannya. Zakaria dan istrinya dengan setia melakukan hukum dan ketetapan Tuhan. Serta Lukas memberikan kesaksian bahwa tidak ada satupun yang bercacat di hadapan Tuhan. Ayat ke-6 bacaan kita memberikan kesaksian keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Kesetiaan melakukan kehendak Tuhan Allah menghasilkan buah yang berwujud berkat. Berkat yang berasal dari Tuhan Allah tersebut sungguh mulia, sampai melampaui akal budi manusia. Sebagaimana Zakaria yang doanya dijawab oleh Tuhan Allah, dengan akan memberikan berkat seorang anak laki-laki. Berkat tersebut tidak bisa dilogika oleh Zakaria, sehingga ia kemudian berkata kepada malaikat Tuhan Allah, bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya. Tercatat di dalam ayat 18. Karena perkataan yang timbul dari akal budi tersebut, maka kemudian Zakaria menjadi bisu. Perkataan yang timbul dari akal budi bisa menghilangkan keyakinan dan kepercayaan Zakaria akan kuasa Tuhan. Dan itu realitanya, dan kemudian Zakaria menjadi bisu. Anggota keluarga Allah, banyak orang ingin menerima berkat dari Tuhan Allah. Namun sayang, tidak sedikit orang yang tidak mampu menerimanya atau tidak bisa merawatnya dengan baik. Misalnya, sering kita menjumpai orang-orang yang meskipun berkelimpahan harta, tetapi hartanya itu hanya digunakan untuk menuruti hawa nafsunya. Anak-anaknya dipuaskan dengan harta, sehingga pada akhirnya semuanya habis sampai terjerat hutang. Keluarga yang dikaruniai berkat anak tidak dirawat karena kesibukan, karena tugas, karena bisnis, dan lain sebagainya, sehingga anak berperilaku seturut kehendak sendiri. Karena anak tidak pernah diperkenalkan pada kasih dan kehendak Tuhan. Demikian juga tidak sedikit seseorang yang dikaruniai berkat pasangan hidup.
karena tidak pernah mensyukuri akan keadaan dan keberadaan pasangannya, sehingga bertindak ini dan itu bahkan sampai selingkuh. Akhirnya hancurlah keadaan keluarganya. Anggota keluarga Allah, setiap orang rindu untuk merasakan berkat Tuhan. Namun tidak semua orang mampu untuk menerima berkat dari Tuhan Allah karena belum semua dapat mengendalikan diri sendiri. Belajar dari kisah Zakaria hari ini. Mari ketika kita mempunyai kerinduan, mempunyai keinginan untuk dimampukan merasakan berkat Tuhan, setidaknya ada beberapa hal yang bisa kita pelajari. Yang pertama, marilah selalu berusaha untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan apapun keadaan dan keberadaan kita. Karena sebenarnya berkat itu sudah disediakan dan diatur oleh Tuhan. Yang kedua, jangan membatasi kuasa dan karya Tuhan yang memberkati dengan akal budi dan nalar manusia yang terbatas. Kuasa dan berkat Tuhan bisa melampaui akal budi dan nalar manusia. Yang ketiga, kedua hal yang tersebut sebelumnya, yang pertama dan kedua tadi, hanya bisa diwujudkan ketika kita percaya bahwa Tuhan Allah berkuasa memberikan berkat yang melampaui akal budi kita. Kita harus sadar betul bahwa kemanusiaan kita terbatas adanya. Kemampuan, nalar, kekuatan, bahkan kebenaran kita dalam melakukan kehendak Tuhan, semua pada diri dan kemanusiaan kita terbatas adanya. Hanya Tuhan dengan segala kasih, kebaikan, dan berkat-Nya yang tidak terbatas. Untuk itu mari tetap taat, melakukan kehendak, perintah, dan ketetapan Tuhan Allah, disertai dengan tetap mengandalkan Tuhan dalam setiap keadaan kita. Dan berbahagialah setiap anggota keluarga Allah yang mau melakukan kehendak Tuhan hari ini, karena Tuhan yang memampukan, Tuhan yang melayakkan kita merasakan berkat, dimampukan melakukan kehendak-Nya. Amin. Puji kemuliaan hanya untuk nama Tuhan, karena Tuhan yang selalu menyediakan berkat-Nya bagi setiap anggota keluarga Allah. Sekarang tinggal tugas dan tanggung jawab kita di dalam ketaatan kepada Tuhan, dan kita tetap mengandalkan Tuhan, percaya yakin penuh kuasa Tuhan melampaui segala akal kita. Kita menanggapi sabda hari ini, merasakan setiap berkat Tuhan dengan memuji memuliakan nama Tuhan, mengajak semua bumi dan langit memuliakan nama Tuhan. Kidung Jemaat 286 kita lantunkan bersama menjadi nyanyian tanggapan dan pujian kita. Bumi dan langit, pujilah. Langit pujilah yang tinggi dan kudus, firman-Nya maha mulia.
kasih hikmatnya kendati kita Sang Adam baru menjelma menolong yang ada. Hikmat kasih Dialah tak jatuh diserang di dalam darah daging pun berjuang dan menang. Kita berdoa bersama. Pujian, hormat, dan syukur kami haturkan kepadamu, karena Engkau melayakkan kami hari ini belajar di dalam ketaatan seperti Zakaria dan Elisabet yang tidak pernah hidup tanpa sesuai dengan kehendak, ketetapan, dan perintah-Mu. Dan Engkau telah menyediakan berkat bagi kami, bahkan berkat-berkat itu melampaui akal pikiran kami. Kalaupun sering kali secara manusiawi di dalam keterbatasan kami menerima setiap berkat-Mu, kami merasa kesulitan, bahkan kami masih berkeluh kesah. Ampuni kami Tuhan. Sekarang layakkan kami menikmati setiap berkat yang Engkau sediakan bagi kami. Dan kami yakin Engkau menolong kami, Engkau memampukan kami ketika kami tetap mengandalkan Engkau. Setiap aktivitas, kegiatan kerja kami hari ini, biarlah di dalam genggaman tangan kasih kuasa Tuhan yang penuh berkat hendak dilimpahkan kepada kami semua, karena kami juga mau taat seperti Zakaria dan Elisabet. Sekalipun di antara kami anggota keluarga Allah, ada yang mengalami kelemahan ragawi dengan sakit penyakit, namun ketika kami tetap merasakan Engkau Allah penguasa hidup, kami tetap berusaha untuk hidup sesuai dengan perintah dan ketetapan-Mu, taat kepadamu. Engkau pun menyediakan berkat bagi setiap kami. Bahkan sekalipun di luar nalar manusiawi kami, di luar nalar tim medis yang ada, namun Engkau pun bisa memberikan berkat-Mu di luar bahkan melampaui akal budi setiap anggota keluarga Allah. Kuasa-Mu nyata bagi semuanya. Sakit penyakit terkait dengan keadaan manusiawi jasmani yang lemah, yang sudah terjadi lama, sakit penyakit sesaat, sakit penyakit karena keteledoran kami mengelola tubuh dan makanan yang kami masukkan dalam tubuh kami, sakit penyakit dampak pandemi COVID, dan sakit penyakit apapun, Tuhan berkuasa dan Tuhan bisa memberikan berkat pertolongan bagi setiap anggota keluarga Allah. Allah kehidupan, kami juga berdoa untuk anak-anak-Mu di masa pendidikan, di suasana pandemi. Biarlah kami tetap mengajak anak-anak kami belajar merasakan kasih kuasa dan menikmati setiap berkat-Mu dengan belajar selalu taat seperti Zakaria dan Elisabet. Demikian juga muda-mudi usia produktif di dalam
aktivitas kerja, kasih kuasa-Mu nyata ketika menikmati setiap berkat-Mu melalui hal apapun. Kuasa-Mu menolong juga muda-mudi yang berusaha menemukan pasangan hidup yang sepadan yang telah Engkau sediakan. Sekarang kami berdoa untuk para pemimpin bangsa dan negara kami, dari tingkat pusat sampai di pedesaan-pedesaan. Biarlah kasih kuasa-Mu nyata dalam kehidupan mereka, melalui pelayanan yang mereka lakukan dan ajaan bagi masyarakat untuk hidup semakin baik. Biarlah kasih-Mu nyata. Wakil rakyat, tokoh masyarakat, tokoh agama, dalam bidang apapun dan melakukan apapun di dalam kehidupan, Tuhan berkuasa. Tuhan menolong dengan kebijaksanaan yang selalu Tuhan tambahkan. Para medis di dalam menjalani kehidupan sebagai garda paling depan di suasana pandemi. Kasih setia-Mu juga nyata, pengayoman, perlindungan, dan kebijaksanaan Engkau tambahkan. Kami yakin Engkau akan menolong semua manusia untuk semakin dekat kepada Tuhan. Masyarakat di dalam hidup bau-membau, membangun kehidupan, bahkan menggapai damai sejahtera yang telah Engkau sediakan, biarlah kasih setia-Mu yang nyata. Gereja-gereja Tuhan di dalam menyambut, menyongsong peringatan hari kelahiran-Mu di dalam suasana Natal di tengah-tengah keadaan pandemi, menyambut kedatangan-Mu yang kedua kali, biarlah kasih-Mu yang nyata dalam kehidupan semuanya. Itu doa kami, semua kami pinta, kami haturkan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bersama melanjutkan kehidupan dengan merasakan setiap berkat yang diberikan Tuhan, berkat-berkat yang melampaui akal dan nalar kita. Di dalam ketaatan kita, Tuhan memberikannya kepada kita. Berkat yang diberikan, diperintahkan melalui Musa juga dinyatakan kepada kita semua. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.